hidup dengan kesederhanaan, gimana sampai akhirnya bisa di titik ini tuh Pak? Lewatin Maksudnya titik mana? jadi menteri begini loh Pak. Harus dipertegas ya teman-teman. Saya pikir ada titik bukan Abu Leke. Ya, sampai di titik podcast ini juga di kementerian yang cukup strategis, bukan cukup ya, sangat strategis, besar, unitnya banyak, dan juga banyak yang berkepentingan juga di sini Pak. Ini kementerian pasal 33 Undang-Undang 45. Seluruh kekayaan negara kita baik darat, laut, udara dikuasai oleh negara dan dikelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Betul. Jadi memang kementerian ini kementerian yang paten punya. Ini anak kementerian semua soal dia. Mereka ini adalah pemilik saham dari kantor. Kalau kita hanya numpang karena Anak kos CEO juga. itu saja. Jadi kalau Anggi tanya saya bagaimana bisa ke sini, ya jangankan Anggi tanya saya juga jadi bingung kenapa saya bisa di sini gitu loh. Garis tangan Pak. Tapi begini, saya sejak dari dulu itu tidak pernah mengejar cita-cita. Tapi saya selalu mempersiapkan diri untuk apa aja. Gitu. Jadi mengalir aja. Saya kan hidup sejak SD udah jualan kue. Jualan kue apa Pak? Kue dari buatan ibu saya, kue cucur. Ibu saya setelah sholat subuh bikin kue, kemudian saya jual di teman-teman sekolah. Ada kue cucur, pisang goreng, macam-macam lah. Lewatin masa itu SMP, saya pernah untuk angkot, jualan di pasar, jualan ikan, jualan sayur gitu ya. Itu sambil sekolah tuh ya? Sambil sekolah. Di SMA saya sopir angkot, jual macam-macam. Apa aja bisa kita menghasilkan duit saya lakukan. Kenapa itu dilakukan? Karena hanya dengan cara itulah kemudian saya bisa melanjutkan sekolah. Saya bisa beli buku, bisa beli baju, bisa untuk membantu orang tua. Kalau tidak itu susah. Jadi saya nggak pernah terobsesi untuk cita-cita saya seperti apa. Enggak pernah terlihat, jadi menteri ya? Enggak, tidak sama. Jangankan cita-cita, hidup itu kan ada. Pertama itu kan cita-cita. Yang kedua mimpi. Yang ketiga menghayal. Nah, ini yang mana? Menghayal pun enggak ada. Menghayal pun enggak ada. Jadi saya itu ya habis itu berangkat kuliah di Jayapura. Yang penting bisa kuliah selesai aja. Cari ilmu bisa selesai. Apa yang di depan saya nggak pernah harus punya target A, B, C, D itu nggak. Tapi mempersiapkan diri untuk mempersiapkan diri apapun yang terjadi. Ajar gitu ya. Jadi saya lebih pasnya itu adalah bagaimana saya mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terjadi di depan itu saya tidak gugup atau tidak kaget. Jadi apapun yang Allah berikan dalam kondisi apapun saya harus menerima, ikhlas, tawakal dan mensyukuri. Itulah yang terbaik. Tawakal dan mensyukuri ya kuncinya itu ya.